Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Rini Meilanti. Saya bertugas di Puskesmas Tanjung Kerta sebagai pemegang program PTM dan fasilitator kader Posyandu. Di sini saya akan memberikan materi tentang penimbangan berat badan. Pengertiannya yaitu pengukuran berat badan menggunakan timbangan berat badan. Tujuannya untuk mengetahui berat badan dan perkembangannya. Syarat pengukuran yaitu dilakukan dengan pengukuran timbangan injak atau digital yang sudah dikalibrasi. Yang kedua yaitu timbangannya harus di tempat yang rata, lantainya yang rata atau lantainya yang keras. Yang kedua, diposisikan timbangan di angka 0. Cara untuk pembacaan hasil yaitu mata pengukur harus tegak lurus dengan jarum penunjuk angka timbangan. Nah, ibu-ibu, untuk semua materi yang saya sampaikan segitu. Apakah ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan menanyakan kembali ke ibu-ibu. Coba, pengertian dari penimbangan berat badan apa? Ya, nah, kalau tujuannya untuk apa? Bagus. Nah, yang ketiga, apa coba syarat untuk penimbangan atau pengukuran? Ya, yang keempat, untuk menunjukkan hasil atau pembacaan hasilnya gimana? Ya, sekarang ibu-ibu udah mengerti. Nah, nanti sudah diberikan materi seperti ini, kita akan praktekkan di Posbindu waktu kegiatan kita Posbindu PTM. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Kader. Oke, saya dengan Dr. Angga. Saya akan menjelaskan mengenai deteksi dini diabetes. Apakah Bapak Ibu Kader ini sudah pada siap? Oke. Deteksi dini diabetes, kita bahas dulu diabetesnya. Diabetes adalah penyakit peningkatan gula darah diakibatkan karena adanya faktor keturunan atau memang faktor pola hidup yang tidak sehat. Nah, gejala-gejalanya adalah menjadi mudah lapar, mudah haus, mudah kencing, berat badan menurun tanpa ada sebab. Itu salah satu gejala yang sering dialami. Lalu bagaimana cara mendeteksinya? Yang pertama, kita harus lebih sering mengukur yang namanya indeks massa tubuh. Tadi sudah dijelaskan mengenai berat badan, mengukurnya bagaimana. Nanti juga seharusnya bisa mengukur bagaimana cara mengukur tinggi badan. Nanti berat badan, tinggi badan itu akan menghasilkan indeks massa tubuh. Nanti indeks massa tubuh menentukan apakah ibu normal, obesitas, atau kekurangan gizi, atau justru berat badannya kurang. Yang resiko tinggi terkena diabetes adalah yang obesitas. Nah, selain itu bagaimana cara mendeteksinya lagi? Yang kedua adalah seringnya dicek yang namanya gula darah sewaktu, gula darah puasa, atau gula darah 2 jam setelah makan. Normalnya gula darah sewaktu adalah di bawah 200. Gula darah puasa di bawah 70, di atas 70, di bawah 100. Gula darah 2 jam setelah makan di bawah 200. Nah, jika ibu misalnya melebihi angka-angka tersebut, berarti ibu ada indikasi terkena diabetes. Ketiga adalah dengan ibu kurangnya aktivitas fisik, itu bisa meningkatkan risiko terkenanya diabetes. Jadi normal, obesitas, atau kekurangan gizi, atau justru berat badannya kurang. Yang risiko tinggi terkena diabetes adalah yang obesitas. Nah, selain itu bagaimana cara mendeteksinya lagi? Yang kedua adalah seringnya dicek yang namanya gula darah sewaktu, gula darah puasa, atau gula darah 2 jam setelah makan. Normalnya gula darah sewaktu adalah di bawah 200. Gula darah puasa di bawah 70, di atas 70, di bawah 100. Gula darah 2 jam setelah makan di bawah 200.
Nah, jika ibu misalnya melebihi angka-angka tersebut, berarti ibu ada indikasi terkena diabetes. Ketiga adalah dengan ibu kurangnya aktivitas fisik, itu bisa meningkatkan resiko terkenanya diabetes. Jadi ibu harus lebih banyak olahraga, jangan banyak tiduran, jangan hanya pola makan jangan yang jelek, jadi kurangi makan manis dan lain-lain. Itu karena jika resiko aktivitas fisiknya kurang, resiko terkena diabetesnya juga tinggi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai deteksi dini diabetes. Apakah di sini ada Bapak Ibu ingin bertanya? Oke, jika sudah paham, mungkin tadi Bapak sudah mengerti, mungkin Ibu tadi sudah mengerti apa itu diabetes, bagaimana cara deteksinya Ibu, oke, bagaimana cara mengukur gula darahnya, normalnya berapa, oke, saya rasa di sini Ibu kader sudah paham ya. Oke, mungkin sekian ya Bu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kedepannya dan bisa membantu menyampaikan ke masyarakat. Terima kasih, saya Dr. Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Sukma Anini Putri. Saya merupakan seorang petugas promosi kesehatan di UPTD Puskesmas Tanjung Kerta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit sharing dengan ibu-ibu kader mengenai tata cara pemberian informasi kesehatan berupa bagaimana caranya melakukan aktivitas fisik pada seseorang yang diketahui berat badannya berlebih. Karena berat badan berlebih juga bisa meningkatkan risiko seseorang menderita berbagai penyakit termasuk diabetes. Faktanya, obesitas diyakini dapat menyumbang 80-85% resiko terkena diabetes tipe 2 pada seseorang. Diketahui seseorang setelah dilakukan pengukuran, ternyata berat badannya berlebih. Kemudian dicek lingkar perutnya, ternyata lingkar perutnya untuk dia seorang laki-laki. Dilakukan pengukuran lingkar perut di bagian pusar, yaitu lingkar perutnya sudah lebih dari 120 cm. Berarti dia sudah obesitas tentunya. Nah, bagaimana cara Ibu Kader memberikan penyuluhan kepada seseorang tersebut? Yaitu diberitahukan bahwa aktivitas fisik sebenarnya tidak perlu melakukan hal-hal yang terlalu berat. Misalnya, bisa melakukan aktivitas sehari-hari di rumah, mengepel, ataupun misalnya naik turun tangga, kegiatan-kegiatan yang dilakukan ringan, misalnya kegiatan mencuci, menari, kemudian bisa jalan kaki 10.000 langkah dalam satu hari, bisa juga melakukan pekerjaan rumah tangga yang melakukannya itu dengan bantuan otot, misalnya nyetrika, mengepel lantai, mengelap jendela, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat dilakukan di rumah, tidak usah jauh-jauh, misalnya bercocok tanam ataupun hal lain sebagainya yang kita lakukan dengan tujuan efisiensi dan efektivitasnya itu, yaitu minimal 30 menit dalam satu hari. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ibu-ibu kader. Apa ada yang mau ditanyakan? Cukup, mengerti, paham. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.